Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Vima. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai instrumen non-tes. Apa sih itu instrumen non-tes? Yuk langsung saja kita pelajari ya. Let's go! Nah, instrumen non-tes kita awali dengan pengertiannya dulu ya. Instrumen non-tes digunakan dalam pengukuran penilaian hasil belajar untuk mengevaluasi hasil belajar aspek afektif dan keterampilan motorik. Bentuk penilaian yang menggunakan alat ukur instrumen non-tes yaitu ada 1. Penilaian unjuk kerja atau performan. Yang kedua, penilaian produk atau proyek. Yang ketiga, penilaian portofolio. Selanjutnya, alat penilaian yang tergolong teknik non-tes itu ada kuesioner, wawancara, daftar cocok, pengamatan, penugasan, portofolio, jurnal, inventory, penilaian diri atau self-assessment, dan penilaian oleh teman sebaya atau peer assessment. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya. Apa sih itu alat penilaian yang tergolong penilaian teknik non-tes ini? Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu ada angket. Angket adalah alat pengumpulan data secara tertulis yang berisi daftar pertanyaan atau pertanyaan yang disusun secara khusus dan digunakan untuk menggali dan menghimpun keterangan dan atau informasi sebagaimana dibutuhkan dan cocok untuk dianalisis. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat angket. Yang pertama, pertanyaan hendaknya pendek dan jelas. Yang kedua, mengandung satu jawaban. Yang ketiga, pertanyaan tidak boleh menyinggung peserta didik. Selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditemukan. Maaf ya, itu kok jagonya keluar-keluar. Selanjutnya, wawancara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, wawancara terpimpin atau guided interview atau dikenal secara sistematis. Selanjutnya, wawancara tidak terpimpin yang sering dikenal dengan wawancara sederhana atau wawancara bebas. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai daftar checklist. Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik dapat nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh tidak dapat diamati peserta didik dan memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak. Misalnya salah benar, dapat diamati atau tidak, terus baik dan tidak baik. Dengan demikian, tidak terdapat nilai tengah, namun daftar cek lebih praktis jika digunakan mengamati subjek dalam jumlah besar. Yang kedua itu macam-macamnya itu ada 3. Yang pertama ada numerical rating scale, yang kedua graphic rating scale, yang ketiga descriptive graphic rating scale. Selanjutnya pengamatan observasi. Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengamati berbagai fenomena yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dan mengukur faktor-faktor yang diamati, khususnya kecakapan sosial. Karakteristiknya yaitu yang pertama mempunyai tujuan, yang kedua bersifat ilmiah, yang ketiga terdapat aspek yang alami, yang keempat praktis. Selanjutnya jenis-jenis observasi itu ada 3, observasi partisipan, sistematik, dan eksperimental. Oke, kita lanjut ke penugasan. Suatu teknik penilaian yang memiliki kesempatan untuk melakukan penilaian kemampuan, keterampilan, dan nilai-nilai individu atau kelompok. Penilaian portofolio yaitu penilaian yang dimaksudkan sebagai bentuk penilaian terhadap subjek belajar yang meliputi kemampuan awal dan melaksanakan tugas terstruktur.
Catatan pencapaian keberhasilan, terpilih hasil ujian tengah semester, akhir semester. Jadi semua tugas yang dikerjakan peserta didik dikumpulkan di akhir satu unit program pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu karya yang dikumpulkan adalah benar-benar karya yang bersangkutan. Yang kedua, menentukan contoh pekerjaan mana yang harus dikumpulkan. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyimpan sampel karya. Yang keempat, menentukan kriteria untuk menilai portofolio. Yang kelima, meminta peserta didik untuk menilai secara terus-menerus hasil portofolionya. Yang terakhir yaitu merencanakan pertemuan dengan peserta didik yang dinilai. Nah, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian portofolio ya. Selanjutnya kita akan membahas jurnal. Adalah suatu teknik penilaian dengan cara mengkaji sebuah penemuan yang sudah ada beberapa jurnal ataupun artikel ilmiah. Yang kedua, inventory, suatu alat untuk menafsirkan dan menilai ada atau tidaknya tingkah laku, minat, sikap, dan sebagainya. Yang ketiga, penilaian diri, itu ada self assessment, suatu model hubungan antara hakikat penilaian diri dengan hasil belajar siswa. Yang kedua ada penilaian oleh teman sejawat atau peer assessment, yaitu penilaian antar teman atau teman sebaya. Teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Sekian video ini, semoga bermanfaat ya.